Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita di ruangan kuliah. Kali ini di ruang kuliah akan kita coba bahas beberapa judul penelitian berkaitan dengan sosiologi agama. Dengan perspektif permasalahannya adalah radikalisme dan intoleransi beragama. Judul ini bisa dikembangkan menjadi judul skripsi, judul tesis, judul disertasi. Sebelum kita melanjutkan tentang beberapa judul penelitian berkaitan dengan sosiologi agama dan dengan permasalahan radikalisme dan intoleran itu, maka perlu kita tegaskan bahwa judul bisa kita rumuskan apabila permasalahan penelitiannya ada. Jika permasalahan penelitian tidak ada, maka judul tidak bisa kita rumuskan. Ingat itu. Judul penelitian lahir daripada permasalahan penelitian. Nah, permasalahan penelitian kita di sini adalah radikalisme dan intoleransi beragama. Jika kita merujuk kepada apa yang dikemukakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris, maka kita dapat memperoleh beberapa indikator tentang radikalisme itu. Apabila ada ditemukan sikap satu, anti terhadap Pancasila, anti terhadap pemerintahan yang sah, mudah mentakfirikan, kemudian bersikap eksklusivisme, dan kelima, anti terhadap budaya lokal. Jika ada kita temukan di antara sikap-sikap itu, maka itu salah satunya termasuk kepada radikalisme ini. Nah, ada kaitannya lagi. Jika kita kutip lagi hasil penelitian daripada Setara Institut yang menyatakan bahwa di beberapa kampus di Indonesia ada terpapar oleh radikalisme ini. Berarti permasalahan kita sudah ada. Berdasarkan apa yang kita kutip daripada hasil penelitian dan melihat kepada indikator-indikator yang dikemukakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris itu. Nah, sekarang kenapa perspektif yang kita gunakan sosiologi agama? Karena sosiologi agama itu sebuah disiplin ilmu yang kita gunakan untuk melihat, untuk menelaah, untuk mengkaji bagaimana sekelompok orang atau penganut agama atau masyarakat menginterpretasikan ajaran agamanya atau memanifestasikan ajaran agamanya. Nah, manifestasi dan interpretasinya itu berimplikasi ke dalam dunia sosial. Salah satu yang mengkaji tentang hal ini adalah sosiologi agama. Oleh sebab itu, masalah radikalisme dan intoleransi beragama ini adalah kajian daripada sosiologi agama. Nah, selanjutnya adalah mari kita lihat satu persatu judul berkaitan dengan permasalahan penelitian radikalisme dan intoleransi beragama yang kita lihat berdasarkan perspektif disiplin sosiologi agama. Oke. Satu, bisa kita ajukan judul seperti ini.
studi tindakan simbolisme radikal di kalangan mahasiswa Universitas A. Di sebuah universitas kita bisa melihat kajian ini, bisa merumuskan judulnya seperti ini. Tentu dengan catatan permasalahannya seperti yang saya ulas tadi ada. Yang kedua, rumusan judulnya mungkin bisa juga kita ajukan seperti ini. Menjadi intoleran, perspektif agama sebagai pembentuk realitas sosial di kalangan aktivis mahasiswa di kampus B. Jadi kita melihat mengapa orang menjadi intoleran berdasarkan perspektif agama. Itu terjadi di mana? Di kalangan aktivis mahasiswa di sebuah kampus. Nah, yang ketiga, bisa juga kita rumuskan judul seperti ini. Motif menjadi radikal dalam beragama di kalangan milenial hijrah di Indonesia. Jadi apa motif orang menjadi radikal? Tapi objeknya adalah di kalangan milenial yang hijrah. Keempat, boleh jadi bisa kita ajukan judulnya seperti ini. Studi motif menjadi NII. NII itu Negara Islam Indonesia di kalangan kelompok pengajian di desa A. Tadi kita ingat anti terhadap Pancasila dan pemerintahan yang sah. Tentu kalau ada yang menjadi NII, tentu ini menarik untuk kita teliti. Motif apa yang menjadikan dia menjadi NII itu? Yang kelima, bisa saja kita ajukan judulnya menolak Pancasila sebagai representasi dari gerakan radikal di Indonesia dalam perspektif teori dramaturgi. Nah, ini yang kita lihat kenapa orang menolak Pancasila itu, tetapi pendekatan teori yang kita gunakan, teorinya dramaturgi. 6. Anti budaya lokal. Tadi juga sudah saya kemukakan, salah satu bentuk tindakan radikal itu adalah anti terhadap budaya lokal. Anti budaya lokal versus Islam Nusantara sebagai representasi realitas beragama dalam rebutan eksklusivisme dan inklusivisme di kalangan aktivis kampus A. 7. Boleh jadi kita mengajukan judulnya seperti ini. Studi gerakan eksklusivisme beragama di kalangan aktivis dakwah kampus A dalam perspektif teori perjuangan kelas Karl Marx. 8. Boleh jadi kita mengajukan judul seperti ini, karena ini masalahnya ada sangat hangat, masalah kadrun dan cebong. Kadrun versus cebong, simbolisasi realitas beragama yang terbelah antara kelompok nasionalisme dan kelompok agama di Indonesia. 9. Dakwah wasatiyah ulama NU sebagai penangkal radikalisme di Indonesia. Ada dakwah yang dikembangkan oleh ulama, bentuk dakwahnya itu wasatiyah, tapi itu banyak dikembangkan oleh ulama NU. Kita melihatnya sebagai penangkal radikalisme di Indonesia. Itu kajian kita dakwah tadi, kita lihat sebagai gerakan untuk menangkal radikalisme di Indonesia. Nah, itu ada 9
judul yang saya tawarkan di kesempatan ini berkaitan dengan judul-judul sosiologi agama, tapi dengan permasalahan penelitiannya adalah permasalahan radikalisme dan intoleransi beragama. Nah, tinggal lagi si peneliti menentukan di mana tempat penelitiannya. Saya hanya membuat desa A, kampus B, tentu sesuaikan dengan di mana kita menemukan permasalahan itu, di kampus mana. Itu lagi tugas daripada si peneliti. Oleh sebab itu, hal yang harus diperhatikan adalah tentu menentukan tempat area di mana meneliti itu sesuai dengan permasalahan yang kita temukan. Tanpa ada permasalahan, kita tidak bisa mengajukan sebuah judul, dan tempatnya itu harus jelas di mana terjadi permasalahannya itu. Nah, jika permasalahan itu sudah jelas di mana terjadinya, baru judul itu jelas tempatnya. Itu diantara yang harus diperhatikan betul dalam merumuskan judul, yaitu permasalahan harus jelas, kemudian konsep-konsepnya itu harus duduk sebagai seorang peneliti yang meneliti tentang hal permasalahan yang terlihat yang akan diajukan menjadi sebuah judul. Nah, mungkin 9 judul ini bisa membantu rekan-rekan mahasiswa untuk merumuskan sebuah judul penelitian dengan permasalahan penelitian radikal dan intoleransi beragama tadi. Mungkin judul ini akan menjadi judul skripsi daripada saudara-saudara semuanya, atau menjadi judul tesis bagi mahasiswa S2, atau bisa dikembangkan menjadi judul disertasi bagi mahasiswa S3 dengan disiplin keilmuan sosiologi agama. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan saya ucapkan semoga semuanya yang sedang menyelesaikan studi bisa terbantu dan menemukan sebuah judul yang bisa mempercepat penyelesaian studinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.